Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Alsaban dengan NIM 21091060051. Jadi di sini saya akan menjelaskan program untuk menjawab kuis pertama kemarin, yaitu nyatakan PBB yang pertama, yaitu nyatakan PBB dengan 1242 dan 1986 sebagai kombinasi lancar dengan menerapkan algoritma Euclidean. Kemudian soal yang kedua ada 15 soal dalam ujian akhir matdis. Berapa banyak cara pemberian nilai pada setiap soal? Jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Yang ketiga soal ketiga ada 6 buku Basdat, 3 buku Metnum, 4 buku Alpro, dan 5 buku jaringan. Kita disuruh menentukan banyaknya cara agar buku tersebut dapat disusun dalam satu baris dengan kondisi yang pertama adalah semua buku yang topiknya sama, letaknya itu bersebelahan, dan yang kedua adalah urutan buku itu dalam susunan yang bebas. Baik, kita kembali ke soal nomor 1, yaitu menyatakan PBB. Nah, di soal nomor 1 ini saya memanfaatkan looping while dan menggunakan sisa bagi atau modulus. Ya. Jadi di sini ada import OS. Import OS ini adalah salah satu library dari Python untuk membersihkan terminal atau biasa disebut CLS. Memanggil CLS jadi lebih enak dilihat aja gitu. Nah, kemudian ini ada def cari PBB, yaitu fungsi utama dari program ini yang menghitung sebenarnya. Nah, di sini kita disuruh untuk kita harus memastikan bahwa X itu selalu lebih besar dari Y. Jika tidak, maka kita menukar nilainya. Dan di sini ada array dari sisa bagi atau jumlah persamaan. Nah, kita mulai loopingnya. Jika sisa bagi X dan Y tidak sama dengan 0, maka looping ini akan terus berjalan. Ya. Looping ini akan terus berjalan. Ya, itu saja sih yang sebenarnya bisa dijelaskan di sini. Ini ada key-nya adalah bagi dari X dan Y, dan R ini adalah sisa baginya tadi. Mungkin bisa lebih mudah dilihat kan di output ya, nanti saja mungkin. Nah, di sini ada driver utamanya, jadi kita memasukkan nilainya itu di sini. Jadi X itu dengan 1242 dan Y-nya adalah 1986. Ini variabel hasil dan kita jalankan fungsi tadi. Dan ini untuk output. Kita jalankan saja. Oh, kita coba ulang lagi. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi yang saya maksud dengan key dan R itu adalah key dari hasil kalinya tadi yang di bersama atau hasil kali, dan R ini adalah sisanya. Nah, di sini jika masih belum ditemukan kondisi yang sama dengan 0 tadi, maka di sini akan ada perubahan kondisi. Jadi X-nya tadi X terus sama dengan Y. Ya. Dan Y ini tadi bertukar dengan R. Nah, jadi kan nih 1242 244 bertukar gitu. Sampai ditemukan hasil sebelum sisa baginya 0, yaitu yang terakhir adalah 6. Nah, maka hasil dari PBB 1242 dan 1986 itu adalah 6. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, di soal nomor 2 ini kita menggunakan fungsi yang simpel, sebenarnya kurang dan kali ya. Nah, di sini masih ada import ke OS ya untuk merapikan saja. Nah, kemudian kita di sini disuruh memasukkan inputan. Kita memasukkan inputan jumlah soal dan nilai keseluruhan soal dan nilai paling sedikit. Nah, kemudian ini kita menghitung total nilai. Total nilai ini adalah nilai minimal di soal tadi
Baca dulu soalnya ya. Ada 15 soal di dalam ujian akhir matlis. Berapa banyak cara pemberian nilai bilangan bulat pada setiap soal jika jumlah nilai keseluruhan soal adalah 100 dan setiap soal mempunyai nilai paling sedikit 8. Nah, jadi jumlah soal tadi kita mencari total nilai kan. Total nilai itu sama dengan nilai minimal yaitu 8 dan jumlah soal yaitu 15. Jadi 8 kali 15 kalau 15 kali 8 ada 120 ya. Nah, 120. Dan kita selanjutnya menghitung sisa nilai dari nilai keseluruhan soal, yaitu seluruh soal tadi dikurang total nilai. Nah, sisa nilai sama dengan seluruh soal dikurang total nilai. Jadi seluruh soal tadi ada 100 dikurang dengan total nilai. 100 dikurang 120 itu hasilnya negatif. Nah, jika hasilnya negatif itu, maka banyaknya cara itu tidak bakal ditemukan karena tidak bisa jika hasilnya negatif. Maka tidak masuk di logika saja gitu. Nah, untuk mencari C-nya sendiri, untuk yang kombinasi satunya itu N jumlah soal ditambah R sisa nilai dikurang 1. Itu untuk kombinasi 1. Sementara untuk kombinasi 2 itu ya sisa nilai tadi, yaitu seluruh soal dikurang total nilai. Nah, kita jalankan. Nah, jika kombinasi 1 lebih besar atau sama dengan 0 dan kombinasi 2 lebih besar lebih besar atau sama dengan 0, maka banyak cara akan ditemukan dengan kombinasi yang tidak negatif. Tapi jika tidak, banyak caranya tidak akan ditemukan dengan hasil kombinasi yang negatif. Seperti halnya di soal ini. Nah, kita coba saja. Ya, kita masukkan jumlah soal dari ada 15 soal. 15 dengan nilai keseluruhan soal adalah 100 dan nilai paling sedikit 8. Nah, tidak banyak caranya itu tidak ditemukan karena negatif nih, sisa nilainya negatif dan harus disebut 15 soal itu kayak tidak masuk akal saja. Tapi apabila kita menemukan hasil yang mungkin masih bisa yang masuk di akal ya, kita coba masukkan. Masukkan jumlah soal ada misal 15 berarti 100, tapi dengan nilai paling sedikitnya atau nilai minimumnya adalah 5. Nah, maka senilai jumlah 25 dan distribusikan ke 15 soal. Maka banyak kombinasinya, banyak caranya itu adalah kombinasinya 39,25. Itu saja. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, di soal nomor 3 ini kita hanya menggunakan fungsi rumus faktorial, yaitu ya seperti diketahui faktorial itu ya misalnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, masih sama, kita masih menggunakan import OS seperti hal yang lain ya untuk merapikan tadi. Nah, kita kembali ke soal lagi. Di soal itu ada 6 buku BASDAT, 3 buku Metnum, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Terus saya cek apa masih. Oh ya, masih. Nah, ada 6 buku BASDAT, 3 buku Metnum, 4 buku Alpro, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku tersebut dapat disusun dalam satu baris dengan kondisi yang pertama, semua buku yang topiknya sama letaknya bersebelahan, dan yang kedua adalah urutan buku dalam susunan yang bebas. Baik, di sini kita ini saya bikin variabelnya dulu ya, jadi nggak terlalu susah ngeliat soal lagi bolak-balik. Jadi di BASDAT ada 6 buku, di Metnum ada 3 buku, algoritma ada 4 buku, dan jaringan ada 5 buku. Nah, jenis buku di sini adalah berapa banyak ya jenis buku ya, ada 4, BASDAT, Metnum, algoritma, dan jaringan. Nah, di sini untuk menghitung faktorial sebenarnya banyak rumusnya di internet ya. Memang rata-rata di Python pasti menggunakan looping for. Nah, jadi for
looping for jika dalam range satu jenis buku ditambah satu, jadi bertambah satu gitu, maka faktorial jenis buku dikali dengan i, berapa banyak i tadi. Nah, karena i-nya ini tetap terus bertambah, jadi tetap dikali itu terus gitu. Nah, sama semuanya di total. Ini jenis buku, ini Basdat, ini Metnum, ini algoritma, ini Alpro, ini jaringan. Nah, ini adalah hasilnya untuk bagian A. Nah, yang membedakan kedua kondisi ini adalah rumus hasilnya. Untuk hasil yang A itu, rumusnya itu adalah faktorial dari jenis buku. Jadi berapa banyak jenis buku? Faktorial dari 4 dikali dengan berapa banyak faktorial setiap buku tadi. Jadi di Basdat ada 6 buku, jadi faktorial 6. Begitu juga Metnum ada 3, jadi faktorial 3. Dikali dengan faktorial Alpro ada 4, faktorial 4. Dikali dengan faktorial jaringan. Itu 5, faktorial 5. Jika sudah semuanya dikalikan, maka akan ditemukan hasilnya. Dan untuk B, yang B ini sedikit membedakan karena semuanya itu bebas. Jadi seluruh buku itu dihitung. Jadi ada 6, 3, 4, sama 5 ya. Semua buku ini tadi ditambahkan. Kalau nggak salah 18, 6, 3 tambah 5. Ya, ada 18. Nah, sama kita harus mencari faktorial dari buku itu. Jadi yang hasil yang B ini adalah seluruh faktorial tadi seluruh buku dibagi dengan hasil dari semua faktorial buku-buku tadi. Jadi 6, 4, 3, 5 difaktorialkan terus dikalikan. Nah, hasilnya tadi dibagikan dengan faktorial seluruh buku. Kita jalankan saja dulu. Nah, ini. Jadi dari jumlah buku jenis buku tadi ada 4 kan? Basdat, Metnum, Alpro, dan jaringan ada 4. Dengan hasil faktorial 24 hasil dari looping for tadi ya yang ini. Nah, sama dengan Basdat, Metnum, dan Alpro jaringan sama hasil faktorialnya. Nah, kemudian di bagian A yang ini rumus untuk mencari hasilnya. Dan hasilnya langsung ketemu seperti ini. Jadi ada sekitar 298.598.400 cara untuk menyusun buku-buku tadi. Ya, kemudian di bagian B sama hasilnya tadi ini hasilnya 514.594.080. Ya, kenapa ada koma 0 ini? Karena di Python itu kalau misalnya dibagi hasilnya itu masih dalam bentuk float, bukan integer. Yang ini pasti integer. Nah, karena ada dibagi, ada pembagian di sini, maka hasilnya ada float. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.